Ini kan kayaknya seolah-olah Anies itu dilepas gitu. Anies bukan kader Nasdem. Anies bukan kader Nasdem, bukan kader PKB, bukan juga kader PKS. Kok dilepas? Ya enggak dong. Jadi tidak ada tanggung jawab bagi Nasdem terkait masalah masa depan karir politik Anies gitu. Lah, kan Nasdem sudah bilang kalau Anies mau nyalon lagi sebagai gubernur DKI, kami siap mendukung. Kan gitu. Sahroni jadi wakilnya. Masuk barang itu kan? Benar gak sih? Masuk barang itu gitu. Apa? Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati begitu banyak para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh umat yang hadir dalam majelis salat subuh ini. Izinkan saya menyebut beberapa. Yang saya hormati Bapak Amin Rais, Ustadz Slamet Ma'arif, Kiai Haji Misbahul Anam, Kiai Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, Kiai Haji Sobri Lubis, dan masih banyak lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, di saat fajar yang begitu menenangkan, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan niat kita bersolat subuh bersama di lapangan Merdeka di areal Monumen Nasional. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu didekatkan pada kemampuan, pada kekuatan untuk menjadi penerus tradisinya. Saudara-saudara Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, pagi hari ini areal Monumen Nasional kembali dipenuhi oleh jamaah. Saudara-saudara semua, Republik ini adalah republik yang dibangun oleh perjuangan rakyat, yang dibangun lewat anak-anak yang dididik untuk jadi pejuang. Dan di tempat ini menjadi simbol bahwa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu menghibahkan darahnya, menghibahkan nyawanya untuk tegaknya Republik Indonesia. Karena itu tempat ini diberi nama dengan istilah lapangan Medan Merdeka. Di tempat ini kemerdekaan harus selalu dipertahankan. Karena itu saudara sekalian, alhamdulillah sekarang Monas telah kembali dibuka untuk berbagai macam kegiatan. Bukan hanya untuk kegiatan upacara, tetapi dibolehkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, kegiatan pendidikan, dan lain-lain. Saudara-saudara semua yang saya hormati, ini adalah bagian dari ikhtiar melakukan perubahan di ibu kota. Saudara-saudara yang saya hormati, tahun lalu saudara-saudara berkumpul di tempat ini. Tahun lalu saudara-saudara berkumpul dan mengecewakan.
saudara-saudara telah mengecewakan kaum pesimis. Mereka yang pesimis bahwa berkumpulnya massa akan memunculkan kericuhan, akan memunculkan kekerasan, akan memunculkan ketidakdamaian. Ternyata saudara-saudara hadir dengan kedamaian. Saudara-saudara hadir dengan kenyamanan. Saudara-saudara hadir membawa keteduhan. Saudara-saudara semua, hari ini saudara-saudara berkewajiban mengulangi apa yang telah saudara-saudara lakukan dulu. Karena itu, mari kita pastikan bahwa saudara-saudara semua yang berkumpul di sini, areal Monas tetap seperti juga tahun lalu. Areal Monas tetap teduh, tetap damai, tetap nyaman. Dan pesan yang dikirimkan kepada semua adalah pesan untuk membangun persatuan di Indonesia. Bahwa persatuan itu diperjuangkan. Persatuan itu tidak datang dengan otomatis. Persatuan itu adalah diikhtiarkan. Berbeda dengan kalau kita bicara perbedaan, kebinekaan, dia datang tanpa kita kontrol. Tak bisa kita mengatur siapa dilahirkan menjadi apa, siapa dilahirkan di keluarga apa. Tetapi persatuan adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan mari kita semua menjadi barisan yang memperjuangkan persatuan di Indonesia. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, hari ini adalah juga bertepatan dengan hari-hari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu, panggung ini, kegiatan ini harus juga menjadi panggung untuk kita mengukur kedekatan kita kepada sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Seberapa dekat kita dengan sifatnya. Memperingati kelahirannya bukan sekedar untuk mengenang peristiwa lahirnya seorang yang menjadi uswatun hasanah, seorang yang menjadi teladan lintas zaman, lintas bangsa. Tetapi ini adalah peringatan untuk memperingatkan diri kita sendiri. Seberapa dekat kita dengan sifat-sifat. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana orang yang bernama Anies Baswedan ini adalah harapan masa depan Indonesia, teman-teman. Walaupun mungkin banyak orang yang mencemooh, walaupun banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang takut dengannya, ya. Tapi kalian harus ketahui bahwa Pak Anies Baswedan itu benar-benar mempunyai potensi dan tulus untuk Indonesia. Kalau kita melihat pengalaman Pak Anies Baswedan, teman-teman, itu sangat luar biasa sekali menjadi pemimpin ya di DKI Jakarta kala itu. Luar biasa, yang orang katakan bahwa akan membawa perpecahan, akan membawa politik identitas dan sebagainya. Tetapi nyatanya 5 tahun kepemimpinan Anies di sana itu sangat luar biasa pembangunannya, ya, toleransi yang luar biasa. Itu adalah dampak Anies Baswedan, pembangunan yang mendunia. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya juga dicemooh, ditakuti oleh penguasa negeri ini, teman-teman, ya nggak masalah, karena Anies Baswedan itu adalah tokoh yang sangat amanah, ya, sangat ikhlas, ya, baik hati. Ketika beliau itu berbicara, teman-teman, itu sangat membuat adem, ya. Anies Baswedan itu orang cerdas, ya. Kita yakin bahwa Pak Anies akan menjadi pemimpin di negara kita Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.